apa yang menjadi hal terbaik bagi manusia. Hal ini diawali dengan Socrates yang menanyakan tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan akhir manusia, bahwa yang menjadi hal terbaik bagi manusia adalah kesenangan. Jawab Aristippus. Aristippus memaparkan bahwa manusia sejak masa kecilnya selalu mencari kesenangan, dan bila tidak mencapainya, manusia itu akan mencari sesuatu yang lain lagi untuk mencapai pada kesenangannya. Pandangan tentang kesenangan atau hedonisme ini kemudian dilanjutkan seorang filsuf Yunani lain bernama Epikuros. Menurutnya, tindakan manusia mencari kesenangan adalah kodrat alamiah. Epikuros, filsuf Yunani kuno, ia adalah mazhab filsafat epikurealisme yang juga dekat dengan aliran hedonisme. Pemikirannya dipengaruhi oleh Demokritus, Aristoteles, dan oleh para filsuf beraliran sinisme. Ajaran Epikuros juga menitikberatkan persoalan kenikmatan. Apa yang baik adalah segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan, dan apa yang buruk adalah segala sesuatu yang menghasilkan ketidaknikmatan. Namun, demikian bukanlah kenikmatan yang tanpa aturan dan tanpa batasan hedonisme. Di mata Epikuros, lebih menggunakan kebijaksanaan dalam memaknainya. Bagi kaum ini justru pemuasan secara terbataslah yang dapat memberikan kenikmatan yang paling besar. Dalam hedonisme ini ada dua pendekatan yang utama yang sering sekali dibahas, yaitu ada hedonisme etis dan hedonisme psikologis. Yang pertama ada hedonisme etis. Ini berfokus pada kebahagiaan sebagai dasar atau kriteria untuk menentukan kebenaran moral, dan ini mengklaim bahwa mengejar kesenangan dan menghindari rasa sakit untuk diri sendiri atau orang lain adalah ekspresi utama dari kebaikan etis. Yang kedua, ada hedonisme psikologis. Ini berkaitan dengan deskripsi atau penjelasan tentang motivasi manusia. Ini menyatakan bahwa manusia secara alami cenderung mencari kesenangan dan menghindari dari rasa sakit atau penderitaan. Jadi meskipun hedonisme sering dikaitkan dengan persepsi bahwa ini adalah pandangan yang mengajukan kepuasan diri tanpa batas, ada pula bentuk hedonisme yang mengakui perlunya keseimbangan dan pertimbangan etika dalam mencapai kesenangan. Ada beberapa hal yang dapat membuat saya tertarik pada pembahasan mengenai aliran filsafat hedonisme. Yang pertama, ada pandangan tentang kebahagiaan. Hedonisme berfokus pada pencapaian kebahagiaan sebagai tujuan utama kehidupan. Ini menarik bagi orang-orang yang ingin memahami cara untuk mencapai kebahagiaan dan memaksimalkan kenikmatan dalam hidup mereka. Yang kedua, ada sejarah dan pengaruh. Hedonisme ini memiliki sejarah panjang dalam filsafat barat, dimulai dari filsuf-filsuf klasik seperti Aristippus dan Epikuros. Pengaruh mereka dalam pemikiran filsafat masih terasa hingga saat ini. Bayangkan jika kita tidak menyimbangkan dan pertimbangkan antara etika dalam mencapai kesenangan, itu kita akan menjadi orang yang egois, sombong, pamer harta, karena akan menjadi gemar menunjukkan gaya hidup mewahnya dan terus berbelanja yang ia suka. Walaupun itu tidak begitu penting, mereka akan cenderung tidak peduli dan tidak bertanggung jawab, baik untuk dirinya apalagi untuk lingkungan sosial di sekitarnya. Nah, orang yang hedon ini akan mengutamakan kesenangan tanpa memikirkan orang lain. Hal ini menunjukkan ada sisi negatifnya. Walaupun hedonisme ini dalam psikologis itu secara alami, yang mana cenderung mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit atau penderitaan, namun di sisi lain, hedonisme ini mempunyai sisi positifnya, yaitu mengajak manusia untuk menikmati kehidupan dengan kebahagiaan dan kesenangan, agar manusia tidak selalu keadaan murung atau sedih.